Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dari kelompok 13, kelas R7B. Di sini saya ingin membahas tentang program linear metode simplex dengan mencari nilai maksimum. Masuk ke pembahasannya, yaitu perusahaan Dakota Furniture memproduksi meja belajar, meja biasa, dan kursi. Pembuatan setiap jenis furnitur membutuhkan kayu dan dua jenis tenaga kerja yang terampil, yaitu tahap penyelesaian atau finishing dan pertukangan. Jumlah setiap sumber yang dibutuhkan untuk membuat setiap jenis furnitur diberikan dalam tabel di bawah ini. Nah, ini gambaran tabelnya. Dakota percaya bahwa permintaan meja belajar dan kursi tidak terbatas, tapi paling banyak 5 meja biasa yang bisa dijual, karena sumber yang tersedia telah dibeli. Dakota ingin memaksimalkan pendapatan total. Masuk ke dalam solusi. Jika X1 sama dengan jumlah meja belajar yang diproduksi, X2 jumlah meja biasa yang diproduksi, dan X3 jumlah kursi yang diproduksi. Fungsi tujuan di sini kita dapat dari nilai harga per unit, $60, $30, dan $20. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Selanjutnya di sini fungsi kendala. Fungsi kendala di sini kita dapat dari kendala kayu, yaitu di sini 8 kaki papan, 6 kaki papan, dan 1 kaki papan. Jadi kita taruh di sini. Yang di sini kendala penyelesaian atau finishing. Kita dapat dari sini angka-angkanya. Lalu untuk pertukangan kita dapat dari ini. X2 kurang dari sama dengan 5 ini kendala permintaan tabel yang terdapat di sini. Dakota percaya bahwa permintaan meja belajar dan kursi tidak terbatas, tapi paling banyak 5 meja biasa yang bisa dijual. Dan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Masuk ke langkah satunya, yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar. Sini ada Z min 60X1, min 30X2, min 20X3 sama dengan 0. Ini kita dapat dari nilai maksimum yang tadi. Nah, 60 ini kita pindah ke dalam Z. Maka karena dia pindah, jadi minus 60X, min 30X, dan min 20X. Nah, kayak gini. Terus ini 8X1 tambah 6X2 tambah X3 tambah S1 kita dapat dari ini kendala kayu. Dan seterusnya. Dengan S1, S2, S3, S4 adalah variabel slack. Masuk ke langkah 2 sini, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nilai-nilai yang tadi sudah kita dapat di langkah 1, kita masukkan ke dalam tabel. Maka jadi seperti ini. Lalu, di langkah ketiga, kita mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nih, di baris Z, nilai yang paling besar negatif adalah min 60 di kolom X1. Maka ini adalah disebut kolom kunci. Di langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Cara mencari nilai indeks yaitu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nilai kanan ini kita bagi dengan kolom kunci yang ada di sini. 48 dibagi 8, 6. 20 dibagi 4, 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini disebutnya dengan angka kunci. X1 sini kita pindahkan di sini. Dan sini disebut juga koefisien angka kolom kunci. Di langkah kelima, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, baris kunci yang tadi, yang ini kita bagi dengan angka kunci. Angka kuncinya yaitu 2. Maka kita dapat hasilnya ini. Di langkah ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Di baris Z kita dapat baris lamanya yaitu min 60, min 30, min 20, dan 0. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu nilai baris baru kuncinya ini kita dapat dari nilai yang tadi sudah kita hitung di baris baru kunci.
60 ini dari koefisien angka kolom kunci. Koefisiennya adalah di sini kan tadi. Nah, kita dapat koefisiennya adalah 60. Maka ini kita kali dulu. Min 60 kali 1 sama dengan min 60. Min 60 kali 0,75 min 45. Min 60 kali 0,25 min 15. Ini 0. Min 60 kali 0,5 min 30. Dan seterusnya. Sehingga kita kurangi hasilnya. Min 60 dikurang min 60. Hasilnya 0. Ini 15. Dan ini min 5. Nah, kita dapat baris barunya yaitu ini. Selanjutnya di baris S1 yaitu kita dapat baris lamanya ini dari yang ini. Lalu di koefisien angka kolom kuncinya kita dapat ini dari sini. Dan nilai baris baru kuncinya sama ya, yang ini. Lalu ini kita kali dulu ke yang tadi, kita dapat hasilnya ini, baru dikurangin dari yang ini. Maka dapat hasilnya ini. Dengan S2 juga sama. S2 kita dapat nilainya dari sini. Lalu koefisiennya kita dapat dari yang ini. Nilai baris baru kuncinya juga sama yang ini. Tinggal kita kali, maka kita dapat hasil ini, baru dikurangin dengan baris lamanya. Kita dapat hasilnya ini. Begitu juga dengan S5. Baris S5 kita dapat hasilnya ini dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 0. Maka hasil perkaliannya 0 semua, tinggal kita kurangin. Maka kita dapat hasilnya ini. Nah, di sini kita masukkan nilai yang tadi kita sudah hitung ke dalam tabel, maka tampilannya seperti ini. Nih, dari Z sampai S5 kita sudah hitung, kita masukkan ke dalam ini. Nah, nilai X1 ini yang tadi kita sudah hitung untuk mencari nilai baris baru kunci. Nah, yang ini tadi. Masuk di langkah ke-7, yaitu melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah 3-6 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Karena nilai Z masih ada yang negatif, maka kita mengulang kembali dari langkah 3 sampai langkah 6 yang tadi kita sudah hitung. Nah, ini kita dapat kolom kunci dan ini baris kuncinya. Nah, baris kunci baru yaitu kita hitung lagi, kan tadi kita udah dapat, ini kita bagi 0,5 dari angka kunci ini. Nah, kita dapat hasilnya ini. Nah, di sini kita menghitung kembali seperti di langkah ke-6, yaitu baris lamanya dari baris Z. Kita dapat dari sini. Kita taruh, lalu nilai baris baru kuncinya kita dapat dari sini. Nah, dengan koefisien angka kolom kuncinya yaitu yang tadi ini. Yang pertama yaitu min 5 di baris Z-nya. Lalu kita kalikan ini, kita dapat hasilnya ini. Lalu tinggal dikurangin. Maka kita dapat baris Z barunya yaitu ini. Di baris S1, baris lamanya yaitu X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya min 1, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya min 4, dan S4-nya 0. Lalu nilai kanannya 16. Kita taruh di sini. Nilai baris baru kuncinya sama kayak yang tadi. Tinggal koefisien angka kolom kuncinya kita dapat dari ini. Tinggal kita kalikan, lalu kita kurangi dengan baris lamanya. Maka kita dapat hasilnya ini. Di baris X1-nya itu, baris lamanya kita dapat dari ini. Lalu nilai baris baru kuncinya ini sama kayak yang tadi yang sudah kita hitung. Nah, koefisien angka kolom kuncinya itu dari ini, kalikan ini. Nah, ini dikali ini, maka dapat hasilnya ini. Tinggal kita kurangin dari ini. Kita dapat hasilnya yaitu ini. Di baris S4, baris lamanya kita dapat X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, S1, S2, S3-nya juga 0, dan S4-nya 1. Lalu nilai kanannya 5. Nah, kita taruh di sini.
nilai baris baru kuncinya sama kayak yang ini, lalu kita kalikan 0. Kita dapat dari sini. Tinggal kita kali dulu, maka hasilnya 0 semua. Lalu kita kurangin. Hasilnya kita dapat ini. Selanjutnya kita yaitu masukkan nilai di atas ke dalam tabel sehingga menjadi seperti berikut. Nilai-nilai yang tadi kita sudah hitung kita masukkan ke dalam tabel ini. Maka selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya kita dapat karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan meja belajar, yaitu kita dapat 2, X2 meja biasa kita dapat 5, X3-nya kursi kita dapat 8. Nilai fungsi tujuan Z atau nilai maksimumnya yaitu 280. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar $280, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja belajar sebanyak 2 unit, meja biasa 5 unit, dan kursi sebanyak 8 unit. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfiki dari R7B kelompok 13 ingin menjelaskan tentang program linear metode simplex dengan mencari nilai maksimum. Di sini ada contoh 2 yaitu perusahaan furnitur Dakota. Perusahaan Dakota Furniture memproduksi meja belajar, meja biasa, dan kursi. Pembuatan setiap jenis furnitur membutuhkan kayu dan 2 jenis tenaga kerja yang terampil, yaitu tahap penyelesaian dan pertukangan. Jumlah setiap sumber yang dibutuhkan untuk membuat setiap jenis furnitur diberikan ke dalam tabel di bawah ini. Untuk kayu, untuk membuat meja belajar membutuhkan 8 kaki papan, meja biasa 6 kaki papan, kursi 1 kaki papan. Jadi total yang harus digunakan 48 kaki papan. Untuk finishing membutuhkan 4 jam untuk membuat meja belajar, 2 jam meja biasa, 1,5 jam kursi. Dengan total jam kerja yang tersedia 20 jam. Untuk pertukangan 2 jam untuk membuat meja belajar, 1,5 jam meja biasa, 0,5 jam atau setengah jam untuk kursi. Total jam kerja yang tersedia 8 jam. Harga per unit yaitu meja belajar $60, meja biasa $30. Dakota percaya bahwa permintaan meja belajar dan kursi tidak terbatas, tapi paling banyak 5 meja biasa yang bisa dijual. Karena sumber yang tersedia telah dibeli, Dakota ingin memaksimalkan pendapatan total. Solusinya, jika X1 sama dengan jumlah meja belajar yang diproduksi, X2 sama dengan jumlah meja biasa yang diproduksi, X3 sama dengan jumlah kursi yang diproduksi, maka fungsi tujuannya maksimum Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3. Fungsi kendalanya 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 48 untuk kendala kayu. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 kurang dari sama dengan 20 untuk kendala penyelesaian. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 kurang dari sama dengan 8 untuk kendala pertukangan. X2 kurang dari sama dengan 5 untuk kendala permintaan tabel. Dengan syarat X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Untuk langkah 1, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar. Z dikurang 60X1 dikurang 30X2 dikurang 20X3 sama dengan 0. 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 48. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 ditambah S2 sama dengan 20. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 ditambah S3 sama dengan 8. X2 ditambah S4 sama dengan 5. Dengan S1, S2, S3, S4 adalah variabel slack.
Untuk menyusun persamaan ke dalam tabel yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini contohnya. Lalu untuk mencari kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kita cari yang minus terbesar atau negatif terbesar, yaitu di sini minus 60, maka ini disebut kolom kunci. Untuk memilih baris kunci yaitu baris yang mempunyai indeks terkecil. Untuk itu kita mencari nilai indeksnya terlebih dahulu dengan cara nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. 0 dikurang minus 60, 0. 48 dibagi 8, 6. 5 dibagi 20 dibagi 4, 5. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 0 tak hingga, maka yang kita ambil di sini adalah 4. Jadi ini X1 pindah ke sini. Nah, ini disebut angka atau angka kunci. Nah, ini koefisien kunci, koefisien kolom kunci. Selanjutnya, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. X1 sama dengan, nah ini baris kunci kita dapat dari sini. Nah, ini merupakan angka kunci. Jadi kita bagi saja baris kunci ini dengan angka kunci, hasilnya ini 1, 0,75, 0,25, 0, 0, 0,5, 0. Nah, selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Pada baris Z kita cari koefisien angka kolom kuncinya sama dengan minus 60. Lalu kita kali dengan nilai baris baru kunci, maka hasilnya ini. Lalu kita kurangi baris lama dengan hasil ini. Minus 60 dikurang minus 60, 0. Minus 30 dikurang minus 45, 15. Minus 20 dikurang 15, minus 15, minus 5. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 kurang minus 30, 30. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang minus 240 sama dengan 240. Nah, untuk baris S1 select 1 nilai koefisien kolom angkanya 8. Kita kali saja dengan baris ini menjadi hasilnya ini. Kita kurang baris lama dengan hasil ini, maka hasilnya 8 dikurang 8, 0. 6 dikurang 6, 0. 1 dikurang 2 minus 1. 1 dikurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 4 minus 4. 0 kurang 0, 0. 48 kurang 32 sama dengan 16. Untuk baris select 2 nilai koefisien angka kolom angkanya 4. Kita hitung saja langsung. Ini hasilnya. Kita kurangi dengan baris lama dikurang dengan ini hasil perkalian, maka hasilnya 0, minus 1, 0,5, 0, 1, minus 2, 0, 4. Nah, baris select 5 kolom angka koefisiennya 0, kita kali dengan ini, maka hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita baris lama kita kurang dengan hasil tadi, maka hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Masukkan nilai-nilai tadi
ke dalam tabel sehingga kita rubah menjadi X1. Nah, kita masukin di sini. Selanjutnya, lanjutkan perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai baris J tidak ada nilai. Tidak ada nilai negatif, maksudnya ini kan kita masih ada minus 5, maka kita harus rubah lagi supaya positif semua. Caranya sama seperti langkah 3 sampai 6. Baris baru kunci seberangan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, ini baris kuncinya, ini kolom kuncinya. Nah, ini angka kuncinya. Seperti tadi, baris kunci dibagi angka kunci, maka hasilnya ini. Selanjutnya, baris Z minus 5 dikali 0 dikali minus 2 kali 1 dikali 0 kali 2, maka hasilnya ini. Kita kurangi lagi baris lama dengan hasil tersebut, maka hasilnya 0, 5, 0, 0, 10, 10, 0, 280. Pada baris leg 1, angka kolom angka koefisiennya minus 1, kita kali, hasilnya seperti ini. Kita kurangi baris lama dengan hasil tersebut, maka hasilnya 0, minus 2, 0, 1, 2, minus 8, 0, 24. Nah, baris X1 kita rubah, ini kolom koefisien 0,25, kita kali, hasilnya ini. Kita kurangi baris lama dengan hasil tersebut, maka hasilnya 1, 1,25, 0, 0, minus 0,5, 1,5, 0, 2. Baris leg 4, kolom angka koefisiennya 0, maka kita kali saja, hasilnya seperti ini. Nah, baris lama dikurang hasil tadi, hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini ke sini. Maka kesimpulannya, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai, dan solusi yang diperoleh adalah meja belajar 2, meja biasa 5, kursi 8. Nilai fungsi tujuan Z seberangan 280. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar $280, maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja belajar sebanyak 2 unit, meja biasa 5 unit, dan kursi sebanyak 8 unit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.